kira-kira kulit apa? Yang digunakan itu khususnya kulit sapi. Sapi Bali. Sapi Bali. Ya, sapi Bali itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, saya Selmi Lestari, mahasiswa IAIN Bengkulu semester 5. Di sini saya memenuhi tugas teknik wawancara dan reportase untuk mewawancarai Bapak mengenai pembuatan dol di sini. Ya. Jadi perkenalkan diri Bapak dulu, Pak. Nama saya Zulfikar Hanani, sudah berkeluarga, anak 4, udah menantu 2. Sekarang Bapak umurnya berapa? Kurang lebih 45 tahun. Kira-kira dimulai sejak tahun berapa Bapak bekerja di sini? Mulai buka usaha ini mulai tahun 1982. 1982, berarti sudah lama ya Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak, awal mula Bapak tertarik untuk memproduksi alat musik ini? Waktu itu kan kita buka sangga tari. Ya. Jadi anggota kawan kan udah bosan. Jadi barulah kami buka usaha ini, pembuatan dol. Ya. Sudah itu ya bahan bakunya kami keliling cari, bukan di Bengkulu aja, di Bintuhan. Sebentuk pohon kelapa, tunggul. Tunggul pohon kelapa. Itu tunggul tuh perkiraan umurnya paling 15 tahun, 20 tahun. Baru bisa diambil. Bisa diambil. Nah, kalau muda nggak bisa dipakai itu. Nah, itulah kita bentuk, kita bersihkan urat-uratnya. Ya. Kita bulat diameternya, kita pakai alat simso. Memotong. Nah, untuk memproduksi satu dol itu dibutuhkan kira-kira berapa lama Pak? Satu alat musik. Pembuatannya? Iya. Satu pembuatan dol itu kalau seminggu tuh kita dapat 4. Satu minggu. Satu minggu 4 alat musik. Iya, dol. Itu masih belum jadi itu, masih bentuk kelawang. Berarti belum dicat dan belum dipasang kulit itu? Belum. Itu namanya kelawang. Kalau belum dipasang kulit, kalau belum dicat itu namanya kelawang. Kalau udah masih kayu? Iya, masih kelawang, masih kayu. Jadi kalau kita udah masang kulit, masang rotannya, ya, itulah dinamakan dol. Oh. Dol namanya. Kalau sebelum pasang kulit itu namanya kelawang. Ya. Nah Pak, yang digunakan ini kira-kira kulit apa? Yang digunakan itu khususnya kulit sapi. Sapi Bali. Sapi Bali. Ya, sapi Bali itu ada 2 macam, ada sapi Bali perempuan, ada yang laki-laki. Yang ini laki-laki ini, perempuan tipis kulitnya. Oh, jadi berbeda, yang laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki agak tebal kulitnya. Nanti ada kulitnya kita buat foto nanti ya. Iya. Kalau perempuan tipis. Terutama yang kita buat gendang ini. Itu dari kulit kambing gitu. Gendang yang kecil itu dari kulit kambing. Kulit kambing. Kulit kambing kita pakai itu 2 macam, kulit kambing cewek sama cowok. Kalau cewek agak tipis kulitnya. Kalau cewek kita gunakan gendang ini. Rebana. Ya, itu cewek, itu kulit cewek tipis. Nah, untuk pembelian kulit ini Pak, kira-kira per meter itu berapa? Kita nggak per meter. Kalau misalnya lebaran haji, Ya. itu kita beli per lembar itu 100.000. Per lembar 100.000. Ya. Kalau nggak lebaran haji itu per kilo sampai 12.000 sekilo. Nah, itu satu lembar itu bisa dijadikan berapa dol Pak? Kalau nggak cabai kulitnya itu bisa dapat 4. Satu lembar itu dapat 4 dol. 4 dol. Ternyata lumayan lebar juga ya Pak? Ya. Tergantung kulitnya. Kalau kulitnya kecil dapat 3, 2. Nah, dari pembuatan dol ini sendiri, ada nggak sih kesulitan yang Bapak alami dalam pembuatan dol itu? Cuma kesulitan tergantung bahan bakunya kulit. Ya, kalau ada kulit lebaran haji. Kalau nggak ada, berarti kalau nggak ada kulit itu bisa-bisa berhenti dulu buat berhenti, stop. Itu kulit yang diutamakan bahan bakunya. Berarti dari kayu dan rotan itu termasuk mudah dicari ya Pak? Mudah. Ini alam. Kalau ada, kalau enggak. Berarti
paling sulit dicari itu cuma kulit kulit sama ini. sama tunggul kayu. Kalau tunggul kelapa ini tegak lurus kelapanya. Harus bisa sekitar umur 15 sampai 20 tahun. Kalau kelapanya mereng ini nggak bisa dipakai. Posisinya kan ada kelapa mereng kan nggak bisa dipakai. Berarti harus kelapa yang benar-benar lurus. Yang usianya 15 sampai 20 tahun. Nah, untuk proses perawatan dol itu ada nggak sih Pak? Kalau perawatan dol yang pertama kita simpan di gudang keadaan lampu hidup. Lampu dihidupkan dan simpan di gudang. Iya, sebabnya apa? Soalnya tikus. Ini kulit kan musuh tikus. Jadi perawatan dol ini sendiri nggak sulit ya Pak? Enggak. Itu yang pertama, yang kedua dol ini tak usah dijemur, tak usah rusak kulitnya kalau dijemur. Jadi biarkan di tempat yang dingin seperti ini. Iya, di gudang atau lampu dihidupkan. Nanti tikusnya takut sama lampu kan. Iya. Nah, untuk yang pernah nggak sih Pak pemerintah atau orang-orang penting gitu yang datang ke sini untuk membeli dol Bapak? Ada. Ada. Siapa saja Pak? Dari Amerika ada, dari negara lain, dari Thailand, Malaysia ada. Oh, pernah datang ke sini. Sudah tuh artis Iwan Fals. Iwan Fals pernah ke sini. Udah. Siapa? Caca Andika. Caca Handika. Ya, kesini. Itu bertemu dengan Bapak langsung. Langsung. Dan melihat proses pembuatannya. Iya. Kalau Iwan Fals dia langsung beli. Langsung beli. Sudah diasuh di Sawah Lebar kan? Iya. Dia langsung sini langsung beli. Dan pernah nggak dari pihak pemerintah itu memberikan bantuan berupa dana kepada Bapak untuk keberlangsungan dol ini Pak? Usaha ini. Iya. Kalau bantuan pemerintah ini ada. Ada. Terutama galeri ini Iya. dari wali kota Abang Ken, dia yang buat ini. Ahmad Kanedi. Ya. Ini galeri ini diresmikan tahun berapa Pak? Itu tahun 2009. Oh, udah lama juga ya Pak? Udah. Ya. Nah, kan di dol ini Pak Ya. banyak warnanya itu kan. Bisa Ya. nggak Pak Bapak ceritakan sedikit makna dari warna-warna yang ada di dol ini? Cuman kita tahu kan bukunya kan udah hilang. Ya. Kalau merah ini kan mati beracun. Mati beracun. Iya. Itu maksudnya gimana itu Pak? Waktu berperang dulu kan, Hasan Hussein dulu kan berperang dulu kan, mati kena racun dulu kan. Jadi dimasukkan ke lambang dol, ke Iya. warna dol. Ini suci. Melambangkan suci, warna putih itu Iya. melambangkan warna suci. Iya, dia pakai sorban putih kan. Oh. Sudah tuh Warna hijaunya itu Pak? hijau itu memang ada, tapi kita bukunya udah hilang. Berarti memang ada dibukukan untuk setiap Ada. warna. Sudah tuh waktu kita cerita di kita Iya, tentang boleh. pengambilan tanah, Nah, boleh Pak. tabot. Pengambilan tanah itu mulai tanggal 1 Muharram kan, itu ngambilnya di keramat. Mm. Sudah tuh bahan-bahannya misalnya untuk di keramat tuh rokok 7 macam, kopi pahit segelas, Kopi pahit, sudah tuh air sobat, air serobat. air sepede Mm-mm. untuk minuman arwah, Iya, iya. sudah tuh kemenyan, Mm-mm. ya, Iya. kain putih 1,5 meter, Itu kain putih, kain kapan? kain putih ya untuk ngambil tanah. Nah, rokok 7 macam, kemenyan, itulah kita ambil di kuburan tuh nah, segenggam. Genggam kita ikat dalam kain putih itu. Ya. Setelah itu sudah pas 10 Muharram itu kan, Iya. tanah itu dikembalikan lagi. Kembalikan itu kemana Pak? Dari tempat kita ngambil tadi. Oh, ke tempat awal. Ayo. Kita ambil lagi, kita balikan lagi, kita pakai sajian lagi. Kopi pahit, rokok 7 macam. 7 macam itu lah rokoknya, jangan lebih. Jangan lebih. Tidak boleh lebih. Termasuk kemenyan tadi. Kemenyan, itu satu lagi apa tuh? Air serobat. Air sobat, sudah tuh sama jeruk nipis. Itu syaratnya. Coba banyak yang kemasukan itu kan. Oh iya, iya. Kemasukan tabur pernah lihat kan? Iya. Itu lama, itu pun paling 2 jam. Baru bisa disembuhkan. Ya. Dan untuk cara memukul tabot, untuk cara memukul dol ini sendiri gimana Pak? Bisa dipraktekkan? Pemukulan itu ada 4 macam. Apa
saja itu Pak? Yang pertama Lego, Lego, ya, ya, Suari, Suari, Meradai, Madai, Meradai, Meradai, Antam-antam. Antam-antam. Nanti kita praktekkan, Boleh. oke? Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak atau pesan lah untuk pemuda supaya kerajinan ini tidak terhenti sampai di sini? Kalau apa nih, kita kan supaya ini pertama kan dilestarikan lagi, ini jangan sampai ketinggalan. Ini kan untuk memajukan budaya Bengkulu. Iya. Kita semangat pantang mundur, betul ya?